Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Marilah bersolawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang tua pasti sangat mengidamkan anaknya berbakti dan soleh-soleha. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara mendoakan anak di saat sujud terakhir dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berdoa, kaum muslimin dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Bacalah 3 kata yang mustajab ini agar anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Meski bisa dilakukan kapanpun, ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di dalam sujud terakhir. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa. Berdoa sebaiknya juga dilakukan di waktu-waktu mustajab. Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya ketika dia dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Anjuran doa sujud terakhir ini tercatat dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai yang berbunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, momen terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud dalam sholat. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri dan keluarga maupun mendoakan anak-anak kita, adalah saat kita sedang bersujud di waktu sholat, dan bisa diamalkan pada sujud terakhir di setiap sholat fardu maupun sholat sunnah. Untuk memperbanyak doa, ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Yang pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai Zat yang Maha Hidup. Yang kedua adalah Ya Qayyum, yang artinya wahai Zat yang Maha Berdiri sendiri. Dan yang ketiga, Birahmatika astaghfis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca Rasulullah SAW pada saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar yang belum ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulang doa ini dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau selalu berdoa dengan 3 kata ini, Ya Hayyu,
ya Qayyum birahmatika astaghfir. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak. Doanya boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab, maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia, cukup diucapkan dalam hati, supaya tidak membatalkan sholat pada saat akan sujud terakhir. Diamlah beberapa detik, lalu baca tasbih sujud, disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali. Kemudian disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya, lanjutkan sholat sampai selesai. Kita juga jangan lupa membaca 3 doa saat sujud terakhir yang dianjurkan Rasulullah SAW, yaitu doa pertama, meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Saat sujud terakhir, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan membaca doa, ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Yang kedua, meminta agar diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Manusia tak luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertaubat adalah salah satu cara untuk kembali kepada Rabb-Nya, serta memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun, tak semua orang bertaubat sebelum meninggal dunia. Maka, mintalah agar diberikan kesempatan bertaubat sebelum wafat dengan membaca doa berikut. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha, atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Yang ketiga, meminta hati kita ditetapkan di atas agamanya. Tak sedikit seorang yang awalnya rajin beribadah, tapi kemudian keimanannya menjadi goyah hingga kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga akhir zaman. Oleh karena itu, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa berikut. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Demikianlah cara mendoakan anak-anak kita saat sujud terakhir di dalam sholat, dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan dan amalkan terus-menerus sampai doa kita terkabul. Demikianlah sahabatku, semoga dapat diamalkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum